Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran diri untuk menunaikan kewajiban, yaitu sholat Jumat di hari yang mulia ini. Salam berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumul akhir, dan kita berdoa agar bisa dipertemukan dengan beliau, bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenar-benar takwa yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang semaksimal mungkin dan berusaha menjauhi segala larangan Allah yang semaksimal mungkin pula. Karena dengan takwa itu pintu-pintu surga terbuka untuk kita untuk meraih jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Akhir-akhir ini beredar informasi di berbagai media sosial mengenai bahwa jika Palestina merdeka maka akan terjadinya hari kiamat. Anggapan ini berasal dari hadis yang menarasikan bahwa ketika khilafah telah tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem atau Palestina, maka saat itu akan tiba saat gempa bumi, bencana besar, dan hari kiamat semakin dekat. Akan tetapi Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, Yas'aluna ma'an sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Yang artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dan di ayat lain di potongan Quran surat Luqman ayat 24, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat.
Dalam kedua ayat ini Allah menegaskan bahwa hari kiamat hanyalah Allah SWT yang mengetahui. Allah yang mengetahui kapan pastinya datang hari kiamat itu. Para rasul, nabi, malaikat dan jin, apalagi manusia, tidak memiliki pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, perjuangan dan aspirasi kemerdekaan Palestina adalah hal yang patut kita tunggu tanpa harus memikirkan kekhawatiran akan terjadinya hari kiamat. Kita harus ingat bahwa hubungan dengan hari kiamat adalah misteri yang hanya Allah yang tahu. Kemenangan dalam perjuangan Palestina ini adalah kemenangan yang akan diizinkan Allah dan tidak boleh dianggap sebagai tanda langsung datangnya hari kiamat. Momen hari kiamat akan datang sesuai dengan rencana dan kebijakan Allah SWT, dan kita harus meyakini itu dalam dari semasa kita hidup di dunia ini. Dalam kesempatan khutbah ini, Habib akan menyampaikan tema tentang sebagian tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan oleh Al-Hafiz Al-Faisani dalam kitab Asma Az-Zawaid sebagai hadis yang sahih dan amal atau layak dipedomani, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Yang pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka kaum atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat atau tidak membayarkan zakat, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka orang kafir berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Dan yang kelima, dan selama pemimpin mereka kaum muslimin tidak berhukum dengan kitab Allah Al-Quran dan mengambil yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim yang sangat sahih. Jangan sampai Allah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa apabila umat manusia melakukan 5 hal, maka mereka akan dihukum dengan 5 hal. Dan terima perbuatan itu termasuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Yang pertama yaitu apabila suatu kaum sudah terang-terangan melakukan perzinahan, maka akan menjalar berbagai wabah dan penyakit yang tidak dikenal sebelumnya di kalangan mereka. Apa yang disinyalir oleh baginda Nabi tersebut saat ini telah benar-benar terjadi di dunia ini. Perzinahan marak di mana-mana. Hamil di luar nikah sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Pergaulan bebas muda-mudi yang berujung pada hubungan layaknya suami istri dapat disaksikan di mana-mana. Kumpul kebo seakan menjadi tren di masyarakat sekarang. Bahkan semakin mudahnya akses media pornografi di internet, dan itu semua termasuk adalah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Akibat dari itu semua, maka terjadinya virus dan wabah dan penyakit yang tidak dikenal, dan sebagaimana sampai detik ini belum ditemukan obatnya, seperti virus HIV, flu burung, flu babi, dan yang paling terbaru adalah virus corona.
Yang kedua, apabila suatu kaum telah mengurangi timbangan dan ukuran dan berbuat kecurangan dalam jual beli, maka mereka akan diazab dengan kemarau berkepanjangan, melambung tingginya harga kebutuhan pokok dan kezaliman para penguasa. Hal ini juga sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pada masa sekarang ini, tidak sedikit kita temukan pedagang yang tidak jujur dalam melakukan jual beli. Mereka memberatkan timbang mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi merugikan oleh yang orang membeli. Itu adalah sebuah perdagangan yang diharamkan dalam Islam, dan ini juga termasuk tanda kedua semakin dekatnya hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya seorang pedagang yang jujur akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama para nabi, para wali yang berderajat tinggi, dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Tanda yang ketiga, yaitu apabila suatu kaum enggan membayar zakat, maka langit akan berhenti meneteskan air hujan untuk mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu. Keengganan membayar zakat bagi orang yang mampu adalah dosa besar yang mengundang murka Allah SWT. Padahal membayar zakat ini adalah termasuk manfaat untuk diri sendiri, yaitu untuk mensucikan harta yang kita miliki. Apabila harta yang kita miliki penuh dengan hak-hak orang lain, maka harta itu akan menjadi tidak berkah, dan kita gunakan harta itu untuk menghidupi kehidupan kita yang akan menjalar tidak berkahnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini sangatlah penting untuk kita mensucikan harta kita melalui zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Yang keempat, apabila suatu kaum telah meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya serta melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan menjadikan mereka dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari luar kalangan mereka. Lalu musuh-musuh itu akan mengambil paksa apa yang mereka miliki, harta mereka, bahkan sampai tanah milik mereka. Hal ini hadirin sekalian telah terjadi di kalangan umat Islam sejak ratusan tahun terakhir. Umat Islam secara kuantitas sangat banyak jumlahnya, tapi secara kualitas mereka sangat jauh dari nilai-nilai keislaman, sehingga hal itu membuat mereka tidak berdaya di hadapan umat-umat yang lain. Oleh karena itu, marilah kita dengan kesadaran diri untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang mukmin dengan menjalankan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Agar apa? Agar kita tidak terjajah oleh golongan-golongan lain dan kita kuat secara rohani maupun jasmani. Dan yang terakhir adalah apabila suatu kaum penguasa dan pemimpin mereka tidak lagi memerintah dengan adil sesuai petunjuk Al-Quran dan lebih menuruti hawa nafsu mereka, maka Allah akan menjadikan kaum tersebut saling bertengkar, saling berperang, dan saling menyerang, sehingga akhirnya mereka binasa bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan peperangan antar sesama saudara. Itulah 5 poin yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang kita jadikan sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin warahmatullahi. Mungkin itulah tadi demikian singkat ini dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya. Kesimpulannya adalah kemerdekaan di tanah Palestina bukanlah suatu tanda-tanda datangnya hari kiamat, karena hari kiamat itu hanyalah milik Allah SWT yang mengetahui. Kita sebagai manusia biasa tidak boleh merasa tahu tentang datangnya hari kiamat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada sidang pembukaan Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam kita menjalani kehidupan dunia maupun di akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal aqwal. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal aqwal. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal aqwal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.